Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Cina harus bersiap melakukan serangan nuklir pertama dan harus menyingkirkan kebijakan bukan pengguna pertama senjata pemusnah massal tersebut. Desakan itu disampaikan oleh seorang diplomat seniornya untuk melawan AUKUS, aliansi baru yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Sa Zukang, diplomat senior yang merupakan mantan duta besar Cina untuk PBB, menyampaikan seruan itu dalam pertemuan puncak para pakar kebijakan nuklir negara tersebut. Sa Zukang dengan tegas mengatakan inilah saatnya untuk memeriksa kembali dan menyempurnakan komitmen lama untuk hanya menggunakan nuklir sebagai pembalasan saat Amerika membangun aliansi militer dan karena meningkatnya kehadiran militernya di lingkungan kita. Komentar Zukang yang muncul saat Cina membangun ratusan silo rudal nuklir baru penting karena Beijing sering menyampaikan perubahan kebijakan melalui diplomat seniornya. Badan yang diajak bicara Asosiasi Kontrol dan Perlucutan Senjata Cina secara resmi independen, tetapi memiliki ikatan kuat dengan Partai Komunis Cina. Dia berbicara pada minggu yang sama ketika Amerika mengumumkan aliansi baru yang besar dengan Inggris dan Australia yang dijuluki AUKUS untuk menyediakan kapal selam bertenaga nuklir pertamanya. Sebuah kemajuan teknologi besar yang jelas dirancang untuk mengimbangi kekuatan Cina di Indo-Pasifik. Peringatan Zukang juga datang setelah aliansi lain antara Amerika, India, Jepang, dan Australia yang dijuluki Quad, di mana Presiden Amerika Joe Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak para pemimpin secara langsung pada hari Jumat ini. Sementara keempatnya bekerja sama dalam berbagai masalah keamanan, ancaman yang berkembang dari Cina menjadi agenda utama. Cina menjadi kekuatan nuklir pada tahun 1964 dengan uji coba bom pertamanya yang berhasil dan mengadopsi kebijakan bukan pengguna pertama 4 tahun kemudian. Kebijakan itu menyatakan bahwa Beijing tidak akan pernah menjadi yang pertama menggunakan senjata nuklir dalam konflik, tetapi akan menggunakannya jika diserang terlebih dahulu. Ini mencerminkan kebijakan yang diterapkan Rusia antara tahun 1982 dan tahun 1993, meskipun ditinggalkan karena kekhawatiran bahwa keadaan tentaranya yang melemah setelah pecahnya Uni Soviet dapat mendorong serangan oleh Amerika. Amerika memiliki kebijakan untuk tidak pernah menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir terhadap mayoritas negara lain termasuk semua yang tidak memiliki senjata nuklir, tetapi telah mengecualikan Cina, Rusia, dan Korea Utara dari kebijakan tersebut. Zukang dalam pidatonya mengatakan hanya masalah waktu sebelum kesepakatan semacam itu dinegosiasikan. Tetapi Beijing harus siap untuk mengambil sikap yang lebih agresif sampai ketiganya menandatangani kertas perjanjian. Cina berada di tengah-tengah peningkatan besar kekuatan nuklirnya yang dalam beberapa tahun terakhir telah memperlihatkan rudal balistik antarbenua atau ICBM yang lebih canggih dan rudal nuklir hipersonik yang dianggap tidak dapat dihentikan oleh sistem pertahanan rudal saat ini. Beijing diperkirakan memiliki sekitar 320 hulu ledak nuklir yang dapat dipasang pada rudal-rudal itu saat ini, tetapi juga diperkirakan berada di tengah-tengah perluasan besar persenjataan itu. Perkiraan itu muncul setelah penemuan pada bulan Juli dari 2 pangkalan rudal besar baru yang sedang dibangun di daerah gurun terpencil di Cina.